sudah membahas kalimat berikutnya. Oke. Silakan baca dengan cepat. Oke, kita baca bersama dengan cepat. Kita baca dengan cepat. Jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Sambil silakan kalian ketikkan jawabannya, cepat-cepatan. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus tubiensis diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu. Padahal, biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraian yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Kalimat yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf adalah, silakan dituliskan jawabannya, teman-teman. 6 menjawab B. Oke, semuanya sudah menjawab dengan B. Oke, betul ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya adalah B? Kita cari gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah jamur di Pakistan dapat menguraikan plastik. Oke, kalimat 1. Jamur bisa menguraikan plastik. Oke, mohon maaf tadi jaringannya terputus. Nomor 2, plastik memang telah lama. Lah, kenapa dia tiba-tiba bahas plastik telah lama digunakan dalam kehidupan kita? Padahal tadi kan bahas jamur yang bisa menguraikan. Berarti 2 ini nggak ada nyambung-nyambungnya. 3, dia bahas apa? Oh, nama jamurnya. Oh, nyambung nih. Dia bahas nama jamur nyambung. Padahal biasanya plastik butuh waktu bertahun-tahun. Oh, nyambung lagi. Karena dia bisa diuraikan dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik itu diuraikan bertahun-tahun. Berarti dia nyambung lagi. 5. Proses penguraian makan waktu lama ini buat plastik berbahaya. Oke. 5 juga nyambung dengan 4. Berarti di sini yang tidak nyambung sama sekali adalah kalimat kedua. Yang justru bahas plastik telah lama digunakan dalam kehidupan. Maknanya pentingnya apa? Itu keliru. Oke, kita lanjut. Kalimat soal nomor 5 berikutnya. Soal nomor 5. Oke, gagasan utama yang dikemukakan dalam teks tersebut. Dalam teks, yang ditanyakan dalam teks ya teman-teman ya. Maka kita baca sekali lagi secara cepat, lalu silakan diketikkan jawabannya. Oke. Sambil teman-teman boleh baca dari apa yang sudah kalian temukan juga, silakan. Apa yang sudah kalian terima, apa yang sudah kalian terima teksnya, silakan bisa dicek di sana. Paragraf 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kak, gagasan utama dan ide pokok itu sama? Sama. Ya, gagasan utama ide pokok itu sama. Oke. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Oke, Kemendikbud berkomitmen meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, Kemendikbud akan mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership, terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya. Sekolah-sekolah ini akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Komunitas penggerak merupakan wujud komitmen Kemendikbud dengan berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa Indonesia. Komunitas penggerak berisikan organisasi penggerak dan relawan penggerak yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Kemendikbud mengajak semua organisasi dan relawan untuk bergotong royong menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Melalui organisasi penggerak, Kemendikbud menyediakan program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan organisasi secara masif untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Program ini melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik. Fase pertama program akan dilaksanakan dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, sudah ada jawaban yang masuk dari Rizal. Yang lain silakan.
Aktivitas yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung program organisasi penggerak adalah melakukan identifikasi, evaluasi, dan seleksi calon organisasi penggerak, memberikan dukungan pelaksanaan program selama periode implementasi, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan observasi proses pembelajaran selama implementasi program dengan memberdayakan SDM terdekat, dan melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan dana bantuan pemerintah. Gagasan utama yang dikemukakan dalam teks. Artinya gagasan yang muncul dari keseluruhan teks itu apa? Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab B. Ada lagi, silakan. Saya tunggu sebelum kita lanjut ke pembahasan. Saya sambil minum ya teman-teman ya. Silakan yang boleh minum, yang sudah menyediakan minum di dekatnya. Oh, ternyata dari tadi saya on cam, teman-teman. Ya, jadi mungkin kuota di tempat kalian akan lebih menghabiskan banyak. Oke, ada yang jawab E. Oke, E. Oke, baik. Apakah betul jawabannya adalah E? Mari kita coba cari bersama-sama. Cara untuk mencari gagasan utama, ini sama dengan mencari judul. Mencari judul, mencari gagasan utama, mencari topik, mencari tema, itu dasarnya sama, awalnya sama. Yaitu tentukan dulu gagasan dari masing-masing paragraf. Paragraf 1. Kita cek paragraf 1 yang sudah kita baca tadi. Ide pokoknya apa? Oke, Kemendikbud berkomitmen meningkatkan kualitas hasil belajar. Oke, berarti intinya yang mana? Dari teks tersebut. Kalau untuk mencapai tujuan ini, oke, tujuan ini, ada kata ini di sana. Berarti dia jelas merujuk ke kalimat sebelumnya. Kemendikbud akan mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan industri guru dalamnya. Oke, berarti paragraf 1 itu intinya membahas tentang komitmen Kemendikbud. Kita coba tulis di sini. Komitmen tentang apa ya? Itu komitmen Kemendikbud dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, tentunya meningkatkan kualitas belajar. Oke, ini gagasan dari paragraf 1. Paragraf 2. Sekarang bahas tentang apa paragraf 2 ini? Kita coba naikkan. Komunitas penggerak merupakan wujud komitmen. Oke, karena paragraf 1 itu bahas komitmen Kemendikbud, paragraf 2 membahas tentang komunitas penggerak itu sebagai wujud komitmennya. Itu kan? Oke. Kemudian komunitas penggerak berisikan organisasi penggerak dan relawan penggerak yang peduli terhadap pendidikan. Kemendikbud mengajak semua organisasi dan relawan. Oke, berarti kalimat di paragraf kedua itu membahas tentang komunitas penggerak. Silakan kalau ada jawaban yang lain ya teman-teman ya. Ini kita masih terbuka dengan jawaban-jawaban lain. Ini paragraf 2 bahas tentang komunitas penggerak. Kemudian di sana diklasifikasi ada organisasi penggerak dan ada relawan penggerak. Oke, di sini ada Fadila jawab D. Silakan kalau misalnya ada jawaban yang lain. Oke, kemudian paragraf 3. Pada betul ya, paragraf 3 kita cek. Melalui organisasi penggerak Kemendikbud, nah di sini tadi kan dia bahas klasifikasi organisasi penggerak dan juga relawan penggerak. Melalui organisasi penggerak, oke, paragraf ketiga berarti dia membahas tentang organisasi penggerak. Kemudian programnya ada apa saja di sini, itu muncul di sana. Ya, berarti paragraf ketiga membahas tentang organisasi penggerak.
Oke, paragraf 4 berikutnya. Aktivitas yang diselenggarakan Kemendikbud dalam mendukung program organisasi penggerak adalah melakukan identifikasi. Oke, berarti aktivitas Kemendikbud dalam mendukung program organisasi penggerak. Aktivitas Kemendikbud mendukung apa? Mendukung organisasi penggerak, gitu ya. Ini 4 paragraf yang disajikan. Dari sini, bisakah kalian menyimpulkan apa ide pokok dari keseluruhan teks? Nah, kita coba temukan ya, teman-teman ya. Kita cek dari jawaban paling bawah. Jawaban Amanda, Fadilah, dan teman-teman yang menjawab dengan D. Organisasi penggerak dan relawan penggerak. Baik. Kalau yang dibahas ide pokoknya adalah organisasi penggerak dan relawan penggerak, organisasi penggerak itu hanya dibahas di paragraf 3 dan paragraf 4. Ini hanya di 3 dan 4. Sementara relawan penggerak itu belum dibahas sama sekali. Maka ini menjadi keliru. Ya, teman-teman ya. Kemudian, ada yang jawab lagi. Program organisasi penggerak dalam organisasi penggerak. Program organisasi penggerak itu hanya dimunculkan di paragraf 3 dan paragraf 4. Ini program organisasi penggerak, pengertiannya ada di paragraf 3, aktivitas untuk mendukung programnya itu dibahas di paragraf 4. Artinya dia juga belum melingkupi keseluruhan, hanya 3 dan 4 lagi. Oke. Ada lagi yang jawab dengan, sudah ya, Ada lagi yang jawab B. Tujuan program organisasi penggerak. Adakah di sini tujuannya? Oke. Kalau tujuan program organisasi penggerak, artinya dia juga belum mencukupi keseluruhan. Karena program organisasi penggerak hanya dibahas di 2 paragraf tadi. Maka tujuan juga menjadi keliru. Di sini tidak ada keseluruhan yang bahas tentang tujuan. Kemudian yang C, mungkin ada teman-teman yang jawab C, komunitas penggerak dan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini hanya pembahasan berupa gagasan penjelas di paragraf 1. Ya, teman-teman ya. Maka di sana juga kurang tepat. Yang paling tepat di sini adalah A. Komunitas penggerak. Betul sekali, ada Najaem dan juga Nur Azrina. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena pertama, kalimat 1, paragraf 1 ya, komitmen Kemendikbud meningkatkan kualitas belajar. Cara meningkatkannya dengan apa? Dengan komunitas penggerak di paragraf 2. Komunitas penggerak itu apa saja? Organisasi penggerak dan juga relawan penggerak. Organisasi penggerak dijelaskan di 3 dan 4. Ya, teman-teman ya. Maka yang mampu mewakili keseluruhan teks adalah A, gagasan utamanya adalah A. Gitu. Nah, dari sini sekaligus bisa kita gunakan untuk menjawab nomor 6. Ya, pembahasan kita sudah panjang lebar. Berikutnya nomor 6, silakan diketikkan jawabannya kira-kira apa. Betul, keywordnya komunitas penggerak. Ya. Ada lagi nomor 6. Silakan jawabannya apa nomor 6? Yang jelas belum dibahas. Oke, Naja menjawab C. Oke. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Fadilah menjawab D. Amanda C, Rizal D. Antara C dan D berarti. Sekarang mari kita evaluasi. Mari kita evaluasi teman-teman. Berdasarkan susunan dan penjabaran teks tersebut, untuk melengkapi teks tersebut sebaiknya pada paragraf berikutnya, penulis mengeluarkan gagasan tentang apa? Kan? Nah, dari sini kan ada yang belum dibahas. Organisasi penggerak jelas sudah dibahas sampai berbusa-busa di paragraf 3 dan paragraf 4. Sementara relawan penggerak belum dibahas sama sekali. Ini belum dibahas. Maka daripada kita bahas tentang organisasi penggerak sampai berbusa-busa lagi. Nah, ini berbusa-busa jelas. Lebih baik kita membahas apa yang sudah disebutkan tapi belum dibahas, yaitu D untuk nomor.
Ya, kenapa E salah? Salahnya ada di sana ya. Kenapa bukan B? Sejarah penciptaan komunitas penggerak oleh Kemendikbud. Sejarah penciptaannya ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Tadi dikatakan bahwa Kemendikbud itu punya komitmen untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, itu termasuk sejarah penciptaannya ya. Kemudian muncullah solusinya adalah munculkan komunitas penggerak. Maka kalau tiba-tiba sejarah muncul di paragraf akhir, itu menjadi kurang sesuai. Ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah D untuk nomor 6 karena dia sama sekali belum dibahas tapi sudah disebutkan. Itu nomor 6. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin atau ada yang kok itu jawabannya? Ya, dasarnya dari sana tadi. Oke, di sini sudah azan teman-teman, jadi silakan bagi teman-teman yang beragama Islam untuk nanti segera bersiap-siap ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Oke. Sambil kita lanjutkan ya, ini masih ada 8 menit lagi, 7 menit lagi. 7 menit lagi untuk membahas nomor 7 dan 8. Oke, sinyalnya terputus. Oke, nomor 7. Kalimat berikut yang paling mendekati pikiran teks pada paragraf kedua. Ini akhirnya saya memunculkan teks sastra di sini teman-teman karena ternyata juga bisa muncul teks sastra dalam soal TPS, bisa muncul di PBM maupun PPU, tapi kebanyakan dia kalau saya cermati munculnya di PPU. Ya, di sini ada cerpen angka-angka kegilaan, kita baca dulu dari Oke. Untuk menjawab 7 saling berarti saling mendapat kerangka pikiran teks sama ya. Inti kerangka pikiran teks ya apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Paragraf kedua, berarti kita sebenarnya cukup baca paragraf 2. Tapi kita coba temukan di soal nomor 8 gagasan utama yang dikemukakan dalam teks tersebut. Oke, sekaligus kita baca keseluruhan. Halo Kak Tantri. Halo Kak, mohon maaf jaringannya terputus. Oke, udah kembali lagi. Oke, aku lanjutkan lagi ya, teman-teman. Mohon maaf jaringannya terputus, teman-teman. Nampaknya kita diminta break sebentar tadi untuk mendengarkan azan maghrib. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sedang membaca teks ini, baiklah kita baca lagi. Dulu, kali pertama mendengar permasalahan di kota C, ia langsung melakukan pendataan besar-besaran. Ia kerahkan para ahli kepercayaannya mendata seluruh orang bergangguan jiwa di kota tersebut. Hasilnya mencengangkan. Pada tahun itu, hampir 78-an warga kota C atau sekitar 43% populasi tersisa mengidap gangguan kejiwaan. Rinciannya sebagai berikut. 60% pengidap berjenis kelamin laki-laki, 40% perempuan, 57% usia produktif, 36% pasca produktif, sisanya usia praproduktif, 97% golongan menengah ke atas, 3% golongan menengah ke bawah, serta masih banyak rincian-rincian lain dari berbagai kriteria acuan survei. Oke. Meski ketika data tersebut dibacakan sempat membuat heran, tapi ketika teringat penyebab dari semua permasalahan ini, ia mafhum. Oke, sudah ada yang jawab nih beberapa. Baik. Kiamat digital dianggap sebagai sumber dianggap sebagai sumber segala permasalahan sosial pada masa itu. Katastrof itu bermula dari serangan virus Recrealife
yang menginfeksi jaringan induk sistem komputer global pada malam pergantian tahun 2051. Dalam waktu singkat, virus Rick Relay secara ganas menghapus semua data yang tersimpan, termasuk data-data arsip, serta mengembalikan sistem komputer global ke versi awal saat sama sekali belum terisi data. Serangan tersebut gagal dicegah, para ahli komputer terbaik gagal menanggulanginya. Akibatnya, segala basis data yang selama ini bersemayam di jaringan menjadi raib. Seluruh sendi kehidupan yang bergantung pada sistem komputer digital, baik bidang sosial, sekuritas, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan terdampak. Kartu penduduk elektronik tak lagi berfungsi, para dokter dan perawat kembali disibukkan mendata riwayat kesehatan pasien, para lulusan berduyung mendatangi alma mater dan dinas pendidikan untuk mengurus keabsahan ijazahnya, bursa saham kolaps, kartu kredit tidak berarti lagi, asuransi mati, dan nominal yang terdapat dalam rekening bank hanya menjadi angka-angka belaka. Agaknya, berapa dampak yang disebut terakhir itulah yang menjadi penyumbang paling besar masalah gangguan kejiwaan di dunia ini. Pikir Bapak Kepala Dinas, ya dari hasil survei di kota C pun tak jauh berbeda dengan daerah lain. Faktor ekonomi menjadi penyebab nomor wahid dalam sumbangsihnya menjadikan seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Oke, kalimat yang mendekati kerangka pikiran teks paragraf kedua. Silakan diketikkan jawabannya untuk nomor 7, teman-teman. Saya sambil buka room chat. Oke, ada yang sudah jawab. Wah, ada yang cepat banget nih. Rizal. Oke, Najaem. Fadilah. Oke, Dede. Oke, masih bingung maksud soalnya. Oke, baiklah. Yang ditanyakan di dalam soal adalah kalimat berikut yang paling mendekati kerangka pikiran teks. Kerangka pikiran teks itu apa sih? Kerangka. Kerangka itu ya sama dengan ide pokok. Ini dia hanya menggunakan bahasa lain. Ide pokok itu kerangka pikiran teks atau apa yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Itu disebut ide pokok. Ya, kerangka atau dasar pengembangan itu ide pokok. Maka jangan terkecoh teman-teman. Sebenarnya yang dimaksud ya sama, yang dimaksud adalah ide pokok ya. Sebenarnya dia hanya menggunakan variasi kata saja. Nah, sebenarnya kita cari paragraf kedua, tadi kita sudah baca. Di paragraf 1 intinya tadi membicarakan tentang adanya masalah ya, masalah di kota C. Kemudian masalahnya ada apa saja, yaitu ada berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, ya, orang bergangguan jiwa di kota C. Dari golongan-golongannya juga sudah dijelaskan di sana. Kita coba tuliskan di mana nih? Di sini aja yang ulang ya. Paragraf 1 membahas tentang masalah gangguan jiwa di kota C. Paragraf 2. Paragraf 2. Kenapa ada masalah berkaitan dengan gangguan jiwa? Nah, meski ketika data tersebut dibacakan, oke, penyebab dari semua permasalahan, oke, penyebab. Penyebabnya apa? Kiamat digital berarti paragraf kedua dalam teks tersebut itu membahas tentang penyebab atau latar belakang terjadinya konflik. Yang mendasari masalah tersebut. Ya, kemudian paragraf 3. Paragraf 3 menjelaskan tentang ini menjelaskan tadi kita sudah baca bersama, di sana menjelaskan tentang
kiamat digital. Kiamat digitalnya tuh apa aja sih? Oh, ternyata bukan hanya berdampak ke komputasi digital, baik sosial, sekuritas, ekonomi, KTP nggak bisa dipakai, ijazah nggak ada artinya, uang di bank tinggal angka-angka saja, itu berarti penjelasan mengenai kiamat digitalnya. Oke, ini adalah jawaban atau gagasan utama dari 3 paragraf yang disajikan. Maka gagasan utama dari paragraf kedua apa nih? Kalau imajinasi dalam pikiran tokoh jelas bukan, watak dan juga latar suasana juga tidak dibahas sama sekali. Pemaparan latar waktu dan suasana juga tidak muncul di sana. Jawabannya adalah D, latar belakang terjadinya konflik dalam kehidupan tokoh. Tokoh dalam teks ini siapa yang muncul di teks ini, yaitu adalah kepala dinas. Ada kan ya tadi muncul kepala dinas, bapak kepala dinas. Kalau yang E, pemaparan permasalahan sosial yang mendasari terbentuknya watak tokoh, tidak muncul watak di sini. Itu juga menjadi tidak tepat. Jawabannya nomor 7 adalah D. Nomor 8. Nomor 8 yang ditanyakan adalah gagasan utama yang dikemukakan dalam teks tersebut. Tadi kita sudah menandai paragraf 1 bahas masalah gangguan jiwa, paragraf 2 bahas latar belakang konflik, paragraf 3 membahas tentang penjelasan kiamat digital. Maka yang paling mewakili apa yang mana teman-teman? Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Jawabannya, oke, kalau yang A, kita analisa satu persatu. Pendataan kasus gangguan jiwa di kota C, ini di gagasan utama dari paragraf 1, maka dia keliru. B, kasus gangguan jiwa meningkat karena faktor ekonomi, ini muncul di paragraf 3, maka dia bukan keseluruhan. Yang C, kiamat digital penyebab banyak kasus gangguan jiwa, ini bisa jadi kiamat digital itu muncul di paragraf 2, dan 3, gangguan jiwa muncul di paragraf 1. Banyaknya kasus yang muncul di paragraf 1. Oke, dia mampu mewakili. C ini mampu mewakili. D, kiamat digital dianggap sebagai sumber segala permasalahan sosial. Bukan sosial ya kawan. Permasalahannya ada masalah sosial, ekonomi. Ya. Jadi bukan hanya sosial saja. Di sana menjadi keliru teman-teman yang jawab D. Yang jawab E, faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyaknya kasus gangguan jiwa. Oke, ini adalah kalimat penjelas di paragraf ketiga, maka dia juga kurang sesuai. Jawabannya adalah C yang mampu mewakili. Gitu ya teman-teman. Jadi yang jawab C tadi sudah betul. Oke, waktu kita sudah habis ya. Kita sudah lewat 5 menit teman-teman. Itu 8 nomor yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih banyak yang sudah belajar bersama. Teman-teman, semoga penjelasan yang sudah disampaikan bisa diterima. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sudah ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menemani teman-teman belajar di sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih ya.